Halo, halo, halo. Kita hari ini meluncur ke kandang peternak dengan laporan sapi lemah, tidak mau makan sudah 3 hari. Ada keluhan diare. Kita lihat apa yang terjadi. Sampai di kandang kita periksa sapi kurus, sapi baru beli. Nampak darah guys, urin berwarna kemerahan campur darah. Kita juga lihat feses juga encer, bulu kusam. Sapi masih bisa berdiri namun kondisi dipijak cukup lemah. darahnya. Dari pemeriksaan yang ada, kemungkinan sapi mengalami keracunan. Ada juga kemungkinan sapi terkena infeksi leptospira. Yang khas adalah urin warna merah, Ya Allah. menunjukkan ada kerusakan saluran kemih atau perdarahan di saluran kemih. Nah, pengen direkam juga weh. Sapi tetap berdiri dan sapi ini baru beli. Kita berpindah ke pasien satunya, masih dalam satu kandang. Sapi simental super besar. Untuk digemukkan tidak ada masalah, cuman ada sedikit radang kulit di badannya. Dari situ kita juga berpindah lagi ke kandang tetangga yang ada laporan sapi diare keputihan. Maksudnya feses berwarna putih. Itu adalah indikasi sapi mengalami infeksi cacing. Warna putih seperti ampas tahu. Sapi yang satunya juga mengalami feses bercampur darah, menunjukkan ada investasi parasit di situ. Kemudian kita meluncur ke berbeda kecamatan lagi. Kita temukan di kandang kelompok sapi kurus dengan keluhan habis beranak, kuku panjang, dan perlu ditangani. Untuk penanganan pemotongan kuku supaya sapi nyaman, kita sekalian mengajari atau memberikan contoh kepada anggota kelompok ternak yang saat itu berkumpul cara merebahkan sapi dengan metode satu tali. Kita tunjukkan efektivitas. Terus tarik sih. Setelah sapi rebah, kita mulai dengan perawatan kuku. Bukan kuku orangnya, tapi kuku sapinya. Biar sapi tidak pincang, juga nyaman. Meskipun sepele, kuku sangat berpengaruh dalam pertumbuhan untuk sapi sendiri. Dalam pemotongan kuku, kami gunakan kawat pemotong tulang yang biasa untuk vetotomi. Kita manfaatkan alat yang ada seadanya, tapi tetap memakai standar operasional yang nyaman dan aman. Selain untuk vetotomi, alat tersebut, kawat baja tersebut biasa kita gunakan untuk potong kuku sapi, kambing. Begitu pula untuk pemotongan tanduk, baik tanduk sapi dan tanduk kambing. Terbukti alat tersebut juga efektif. Sapi yang kurus ini ditargetkan kukunya nyaman, pertumbuhannya bagus karena sapi tersebut baru beranak. Jika pertumbuhannya kurang bagus, maka akan terjadi malnutrisi. Selain untuk kenyamanan, kuku yang panjang biasanya dipakai sapi tersebut untuk menggaruk perut sehingga perut lecet dan terluka, terbentuk keropeng, bahkan luka berdarah di daerah perut.
Pemanfaatan peso sebagai pengikis kerak-kerak kuku dan merapikannya sangat baik dan kiranya bisa dimanfaatkan. Ini tiba pada bonusnya adalah getuk. Getuk ada suguhan khas yang nyaman. Begitu pula hiburan kita saat lelah menjelang sore hari. Kita bisa melihat bunga-bunga di sekitar kandang atau sepanjang perjalanan kita. Dan waktunya kita istirahat. Jam malam. Ternyata hari ini kita belum bisa istirahat dengan nyaman. Jam 11 malam ada panggilan dari peternak yang jaraknya sekitar 65 km dari rumah. Kita sanggupi karena kita membayangkan peternak tersebut dalam kesulitan. Keluhan sapi di Stokia susah beranak, terus-menerus merejan dari pagi dan telah ditangani mantri setempat, ternyata belum keluar. Kita niatkan untuk menolong peternak meskipun kita tidak tahu kondisi asli apa yang terjadi di sana. Kita meluncur ke lokasi dengan mata yang sudah cukup lelah. Sampai di lokasi kita temui sapi yang terus-terus merejan namun belum terlihat apa-apa. Kita reposisi, kita usahakan kaki depan sapi keluar, begitu pula dengan kepalanya. Ternyata ada kendala, sapi mengunci, tidak ada pergerakan di sana. Meskipun awalnya nampak anak sapi atau pedet masih hidup, tapi selisih beberapa menit pedet tersebut mati. Di antara ketegangan, kelelahan yang tadi kami belum bisa istirahat, kita pompa semangat beserta dengan peternak. Kita targetkan meminimalisir kerugian dari peternak. Target kita adalah penyelamatan induk. Jangan sampai induk ini dipotong paksa atau dibawa ke jagal. Kita sudah sepakat untuk menyelamatkan induk dan perjuangan begitu panjang malam ini. Dari pemeriksaan ke dalam, fetus ditemukan menggembung, teraba mengembung. Jadi sempat ada keputusasaan pada diri kami, apakah fetus tersebut bisa keluar atau tidak. Kemudian kita usahakan untuk melakukan penyayatan di abdomen fetus untuk mengurangi yang kemungkinan cairan yang penuh di dalam perut fetus. Dari luar kami belum bisa menentukan atau mendeteksi apakah ini karena cairan yang terminum atau memang fetus mengalami cacat pertumbuhannya. Jadi terkesan perut fetus atau perut pedet menggembung besar sehingga tidak bisa dikeluarkan dengan lancar atau tarik paksa. Kami kelelahan, begitu juga dengan induk sapi yang sempat menjadikan kami panik. Induk sapi nampak kesakitan, lelah, dan tergeletak. Dalam kondisi seperti ini, sebaiknya kita istirahat sebentar. Bukan berarti kita mengistirahatkan diri, cuman untuk mengurangi rasa sakit pada induk sapi, sambari
atau sambil menata sapi, induk sapi biar kepalanya tidak tergeletak. Kita menatanya supaya bisa bernafas dengan nyaman. Kalau kita paksakan maka sapi akan kehabisan napas dan bisa terjadi kematian induk sapi. Setelah induk sapi agak tenang, agak nyaman, kita lakukan penanganan lagi. Untuk target keselamatan induk sapi, kita usahakan memang semaksimal mungkin. Iya, memang ramai sekali malam itu. Alhamdulillah, mungkin sekitar 10 warga laki-laki berkumpul untuk membantu tetangganya. Mereka standby sejak sore. Katanya sih sambil minum kopi, sambil nungguin kelahiran sapinya. Cuman ternyata di tengah malam mereka harus kerja keras membantu kami dalam penanganan ini. Tapi itulah uniknya di pedesaan. Gotong royong dan kesetiakawanan atau tepos liro antar tetangga memang sangat kental. Sekitar 5 orang membantu penarikan paksa pedet yang sudah mati. Doa kami sih supaya pedet bisa keluar dan tidak terjadi trauma yang berlebih pada induk sapi. Sapi bisa berdiri dan bisa bereproduksi lagi, atau minimal induk sapi tidak mati atau dipotong paksa karena rebah tidak bisa berdiri. Senar wae ning cedak-cedakan kene sapa ning senarne. Berkali-kali kita posisikan sapi biar nyaman, tidak tergeletak, supaya nafasnya tidak habis. Biarkan induk sapi bernafas sebentar dan nyaman, baru kita mulai. Men malah apa boleh ngade. Oh, wis piye carane kok? Ada kangel, Pak. Ini juruh mawon tapi Inilah paling akhirnya anak sapi atau bedet bisa keluar juruh setengah kilo dengan kondisi perut yang sobek dan sebagian atau hampir semua intestinumnya atau isi perutnya terburai keluar, berceceran dan sudah putus. Ya memang agak menjijikkan sih. Cuman dari sini kita bisa ketahui bahwa ada indikasi pedet cacat. Memang perutnya menggembung dan kalau tidak dilahirkan seperti ini mungkin memang tidak bisa keluar, dan kerugian yang dialami petani menjadi sangat besar karena induk sapi akan dipotong paksa. Karena kalau dibiarkan saja juga ada pembusukan di dalam induk sapi. Ya, alhamdulillah, sambil menjelaskan ke para ternak atau tetangga-tetangganya, induk sapi mulai mau makan dan diberikan minuman. Dan saatnya kita meluncur pulang. Sampai di rumah mungkin sekitar jam 3 dini hari. Kita mandi dan beristirahat, dan untuk beraktivitas esok hari yang lebih semangat lagi.